Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Solinescom dalam pelajaran AIJ. Hari ini saya akan membawakan materi praktikum konfigurasi router board mikrotik. Hari ini sudah masuk ke bagian kelima, yakni konfigurasi DHCP dan hotspot. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, bagikan ke WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, bagi Anda yang belum melihat video tutorial bagian keempat, silahkan lihat di bagian pojok kanan atas nantinya ya. Kita klik Winbox, kemudian klik IP address ini, lalu klik connect, biarkan dia berproses. Sekarang sudah masuk ke jendela utama Winbox-nya. Lalu kita periksa IP untuk ether berapa yang akan kita jadikan hotspot dan kita buat DHCP-nya. Klik IP address. Kita akan membuat DHCP dari ether 3 ini. Jadi nanti kita akan memilih ether 3 sebagai sumber DHCP-nya. Langsung kita buat DHCP-nya, klik IP, lalu DHCP server. Arahkan kursornya ke DHCP setup. Di sini kita memilih ether 3-nya. Next. Di sini sudah ada IP-nya otomatis muncul. Kemudian gateway-nya. Di sini perlu kamu pahami bahwa di sini berapa rank IP yang akan kita distribusikan. Kalau secara default seperti ini dia. Mungkin satu saat nanti akan dirubah. Sini boleh saja kita hanya ingin memberikan misalnya dari 2 sampai 50, maka kita ganti sini 50. Next. Di sini merupakan DNS servernya, IP public. Di sini list time, biarkan saja default kayak gini. Proses, kemudian DHCP setup selesai. Oke, selanjutnya kita akan memberi nama DHCP server ini dengan nama yang kita inginkan. Pemberian nama ini untuk mempermudah kita dalam men-setting kerja kita berikutnya. Kita klik 2 kali DHCP 1 ini, lalu kita ganti DHCP ini menjadi namanya misalnya nama DHCP hotspot HS saja, misalnya kita singkat saja. Lalu kita OK atau apply. Selanjutnya kita ambil menu pool. Kita ganti nama poolnya ini, klik 2 kali poolnya ini, kita ganti menjadi pool hotspot, pool HS misalnya. Nama terserah ya, yang penting ini untuk menandai yang kita buat ini. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hotspot di mikrotik ini. Langkahnya adalah klik IP, klik hotspot. Di sini sudah ada jendela hotspotnya. Yang pertama kita setting adalah server profilnya, klik server profil, lalu kita tambah di sini. Kemudian di sini kita kasih nama atau beri nama, misalnya hotspot HS saja, misalnya HS profil atau hotspot profil, terserah ya, HS profil. Oke, hotspot address arahkan ke IP ether 3 tadi. Berapa IP ether 3 tadi? 192.168.80.1. Lalu DNS name ini kita kasih namanya hotspot TKJ misalnya ya. Lalu ini kita kosongkan saja, biarkan kayak gitu. Lalu di bagian login, supaya nanti ketika kita melakukan testing kita bisa masukkan username password yang berbeda, cokinya kita matikan dulu. Apply, oke. Selanjutnya kita klik server, tambah arah server ini kita ganti namanya server HS atau hotspot tadi. Nama terserah ya, yang penting kita bisa menandai bahwa itu yang kita setting. Interface-nya kita arahkan ke interface ether 3. Arahkan ke 3. Full name, address pool ini kita arahkan yang kita kasih nama tadi ini. Nah, ini. Oke, profilnya kita arahkan ke profil hotspot yang kita buat tadi ini. Oke, lalu kita apply. Oke kan saja. Selanjutnya kita setting user profil. Nah ini, tambah user profilnya, kita buat beberapa profil, misalnya profil
guru misalnya, guru kita kasih tetap gunakan ini full HS nya. Kemudian di bagian rate limit ini untuk menentukan bandwidth ya, limitnya berapa download, berapa uploadnya. Kita buat di sini. Misalnya untuk guru ini kita kasih 1M/1M, itu artinya downloadnya 1 mega, uploadnya 1 mega. M nya M besar ya. Lalu kita apply. Lalu kita tambah lagi untuk siswa, klik tambah, buat aja sini prop siswa, poolnya kita arahkan ke HS tadi. Lalu kita bedakan sedikit di sini, kita untuk siswa kita buat 512K, K kecil ya, slash 512K kecil. K itu kilobyte, kalau tadi megabit ya. Lalu di sini share user ini artinya setiap satu akun nanti hanya bisa dipakai satu orang. Oke, satu komputer satu akun. Apply, oke. Kemudian setelah ini selesai, baru kita arahkan ke user. Nah, kita buat usernya beberapa orang. Misalnya di sini kita tambah, kita buat untuk guru dulu 1 orang, misalnya ambil servernya tadi. Kalau usernya saya buat sini guru, misalnya guru 1. Guru 1, passwordnya kita simple saja 123 misalnya. Address kosong saja. Profilnya kita arahkan, dia mau kecepatan berapa kita kasih misalnya. Kalau guru ini dia misalnya, lalu kita apply, oke. Kemudian kita buat untuk siswa 1 orang, servernya siswa 1 ya, siswa 1. Ini contoh saja, passwordnya 123. Lalu ini kita arahkan ke siswa. Oke, seperti itu. Oke kan, selesai. Oke, baik, sebelum kita lanjut, karena kita menggunakan satu komputer untuk menguji ini, maka di bagian mikrotik ini kita harus memindahkan kabel Ether 2 ini ke port Ether 3. Kita pindahkan, cabut, arahkan dia pasang ke Ether 3. Karena kita menguji dengan satu komputer ya. Kalau kita menguji dengan 2 komputer, kita nggak masalah, kita nggak perlu cabut kabelnya, karena ini kita menggunakan satu komputer. Setelah kita cabut, kita pasang ke Ether 3, maka ubah IP komputer kita menjadi DHCP. Oke, baik, sekarang kita akan mengubah IP komputer ini menjadi IP-nya dapat dari DHCP. Klik ini, klik kanan, muncullah ini nanti. Klik change adapter setting, klik kanan, properties. Di sini IP 4-nya klik 2 kali, atau properties, klik obtain IP address automatically ini. Oke kan? Oke kan? Biarkan dia proses, maka dia akan dapat IP nanti dari DHCP yang kita buat. Lalu kita bisa lihat nanti di sini, klik lagi, kita klik kanan, klik status setelah dia dapat nanti. Maka di sini dapat IP 80 ini. Ini IP-nya sudah berubah secara otomatis. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian masuk atau login ke hotspot. Klik browser kita, arahkan ke IP mikrotik kita tadi, IP 80. Bentar. Maka di sini sudah muncul tampilan login. Secara defaultnya seperti ini tampilannya. Kemudian nama domain yang kita buat tadi, ini dia, hotspot TKJ ya. Jadi kita akan coba login di sini menggunakan akun guru 1. Lalu passwordnya tadi 123, lalu kita login. Proses di sini sudah ada prosesnya ya. Oke, langsung kita buka tab baru untuk mengujinya. Kita buka Google misalnya, google.com misalnya, google.com. Oke, sudah bisa terbuka. Lalu kita uji kecepatannya. Cara mengujinya mungkin kita ketik aja sini speed test. Speed test. Silakan nanti gunakan speed test yang mana terserah. Ambil aja ini misalnya, silakan. Kita lihat kecepatan guru ini berapa. Tadi kita setting 1
M 1 megabit / 1 megabit. Kecepatan ini juga dipengaruhi oleh kecepatan modem ya. Lalu kita klik go sini. Dia akan berproses kira-kira berapa dia dapat setelah kita lakukan. Di sini dalam pengujian, ketika kita membuat 1 M, maka tidak mutlak nanti kecepatan itu mendapat 1 M. Bisa saja di bawahnya. Melebihi tidak mungkin, tetapi bisa di bawahnya ya, di bawah 1 M misalnya. 0,6, 0,7, seperti ini. Jadi walaupun kita buat 1 M, nanti kecepatannya itu tidak mutlak sampai 1 M. Ya, seperti ini prosesnya. Lalu kita akan menguji lagi nanti untuk user siswanya. Di sini kita akan close saja. Lalu kita logout. Kita login lagi dengan siswa 1 ya, passwordnya tadi 123, login, oke kan, siswa 1 passwordnya 123 ya, oke sudah login. Kemudian saya akan arahkan lagi ke sini, ke speed test. Kita akan cek berapa kecepatan speed test untuk siswa ini. Kita uji kecepatan. Jadi kalau untuk profil siswa, karena kita buat 512, maka tidak mutlak dia mendapat 512, tetapi 0,4 sekian ya, itu sudah menandakan dia limitnya itu bekerja. Oke, sedikit tambahan untuk tampilan login hotspot. Misalnya untuk defaultnya seperti ini tampilannya, tetapi kita bisa melakukan customasi atau edit sesuai dengan selera. Ini akan saya ubah misalnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ada file yang sudah saya ubah, saya akan uploadkan ke dalam mikrotik tersebut. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat atau mengupload file customasi untuk login HTML-nya tadi. File tersebut akan kita pindahkan ke sini, ke dalam file. Di sini ada login.html ini. Maka saya sudah ada filenya. Untuk mengeditnya tidak saya bahas di sini, saya hanya menguploadnya saja. Ini filenya saya taruh ke dalam hotspot sini, lepaskan, selesai. Lalu saya close. Selanjutnya saya akan melakukan login di sini. Mungkin saya refresh saja. Dia sudah berubah ini, tampilannya sudah lebih soft, lebih lembut. Nah, login guru misalnya, passwordnya 123, lalu oke. Oke, di sini juga tampilan welcome-nya sudah berubah, lebih cantik ya, seperti itu. Demikian untuk mengubah tampilan hotspotnya. Oke, sekarang kita masuk ke ringkasan, di mana hari ini kita sudah membuat DHCP server ya, lalu konfigurasi hotspot, limit bandwidth, user ya, user profil dan sebagainya tadi, lalu pengujian hotspotnya. Lanjut juga kita sudah melakukan kostumasi tampilan login. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.